Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Rizaldi dari program PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi. Hakikat evaluasi yaitu suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meninjau proses pembelajaran siswa untuk mengetahui arti apa itu nilai dan proses. Evaluasi yaitu untuk melihat jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM dan juga yang tidak mencapai KKM. Bila siswa sudah mencapai KKM, yaitu langkah selanjutnya mengadakan pengayaan bagi siswa yang tidak mencapai KKM atau belum memenuhi syarat standar penilaian, yaitu selanjutnya akan diadakannya kegiatan remedial oleh guru. Selanjutnya yaitu ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk mengetahui suatu nilai atau pencapaian yang telah ditentukan. Alat ukur dalam kehidupan bisa digunakan berbentuk alat. Dalam contohnya kita ketika ingin mengetahui tinggi badan, kita yaitu menggunakan alat ukur. Dalam sebuah proses pembelajaran kita menggunakan alat berupa tes maupun non-tes. Tujuan dari pengukuran itu yaitu untuk mengetahui suatu proses atau pencapaian pembelajaran siswa dan juga untuk membandingkan nilai yang telah diterapkan oleh standar sekolahan. Penilaian dalam pembelajaran itu tujuannya yaitu untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada lingkup penilaian. Jadi lingkup penilaian itu adalah proses pengumpulan atau pemerolehan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik di dalam sekolah maupun di kelas yang didapat oleh peserta didik yang mencapai penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya juga yaitu ada tujuan penilaian. Jadi tujuan penilaian itu segala komponen dalam evaluasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang bersifat kualitatif sebagai dasar pengambilan keputusan tentang tingkat pengetahuan peserta didik atau siswa. Prinsip-prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh tenaga pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses belajar siswa dalam perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan juga ulangan untuk kenaikan kelas. Bentuk hasil belajar dan kegunaannya. Pembelajaran dilaksanakan oleh guru secara langsung, yaitu dengan tatap muka di kelas. Guru berinteraksi langsung dengan murid. Oleh karena guru berinteraksi langsung dengan siswa di kelas, guru dapat menilai siswanya secara langsung, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, diantaranya yaitu dengan melakukan ujian, melakukan tes tertulis maupun non tulis. Penilaian hasil belajar yaitu berguna untuk laporan informasi tentang kegiatan siswa, yaitu untuk memenuhi nilai semester, nilai akhir semester, dan nilai kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik penilaian. Teknik penilaian bisa dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan langsung guru terhadap muridnya di kelas. Ada juga teknik-teknik penilaian yaitu teknik tulis. Teknik tulis yaitu guru memberikan soal kepada muridnya dan murid harus menjawab pertanyaan yang dibuat oleh guru dengan cara tertulis.
Tes lisan yaitu cara guru menggunakan tanya jawab di kelas maupun di ruangan. Guru melakukan tanya jawab dengan siswanya. Dan selanjutnya yaitu ada prosedur penilaian. Prosedur sebuah penilaian yaitu justifikasi terhadap sebuah objek. Penilaian dalam penilaian tersebut harus diperoleh data-data sebuah pembelajaran di sekolah sesuai tujuan untuk pencapaian penilaian. Prosedur penilaian hendaknya bermakna lebih baik daripada kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Prosedur penilaian harus dapat diterima dan dipahami secara baik oleh guru. Prosedur penilaian dan catatan harian hasil belajar siswa hendaknya mudah dipahami dan mudah dipelajari oleh siswa dan guru di sekolah. Tahapan prosedur penilaian: kajian materi pembelajaran, perumusan kisi-kisi, penulisan baru soal, penimbangan review, referensi, perbaikan, uji coba dan pengadaan, diuji, ujian, pemberian skor atau putusan dalam penilaian. Selanjutnya yaitu ada penskoran. Penskoran merupakan salah satu langkah pertama dalam sebuah proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Angka-angka hasil penskoran siswa diubah menjadi nilai angka seperti angka dari 0 sampai 100 ataupun juga bisa jadi berupa huruf yaitu ABC sampai E. Misalnya penskoran dalam angka, jika soal yang diberikan oleh guru dijawab benar semua oleh siswa maka nilainya yaitu 100. Bila terjadi kesalahan atau jawabannya kurang tepat, misalkan salah satu bisa diberi nilai 90, kalau dua yaitu 95. Setiap soal juga memiliki bobot tergantung berapa jumlah yang diprosedurkan dalam penilaian. Selanjutnya yaitu penilaian dan pengolahan pemanfaat hasil penilaian serta pelaporannya. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan mengajar guru di sekolah. Informasi hasil belajar siswa bertujuan untuk menghasilkan lapor akhir untuk pelaporan sekolah maupun pelaporan hasil belajar siswa. Pemanfaatan hasil belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Laporan hasil belajar siswa mencakup laporan untuk siswa kepada orang tua, laporan untuk sekolah, laporan untuk masyarakat, dan laporan untuk guru dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu ada PAN. Penilaian acuan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh dibandingkan dengan siswa-siswa lain di kelas maupun di dalam pembelajaran. Jadi penilaian PAN merupakan sistem penilaian yang berdasarkan pada penilaian kelompok. Penilaian acuan patokan PAP. Penilaian acuan PAP adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan yang telah dikatakan sebelumnya. PAP merupakan cara untuk menentukan kelulusan. Bila siswa telah memenuhi patokan tersebut maka siswa dinyatakan lulus. Bila siswa tidak memenuhi syarat patokan tersebut atau tujuan penilaian tersebut maka siswa dinyatakan tidak lulus. Bagi siswa yang lulus, siswa bisa naik kelas, dan jika siswa tidak lulus maka siswa tidak naik kelas. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.